ini kepadatan yang ada budidaya saya ini 1.500 sampai 2.000 per meternya, Mas. Per meter persegi. Per meter persegi. 1.500 sampai 2.000. 1.500 sampai 2.000. 2.000. Ini yang saya tebar nih. Berarti padat sekali ya, Pak ya? Padat, dan ini juga bibitnya dari dari Gus Nur yang ada Dunia di Lele. Ya, Dunia Lele itu. Wih, Dunia Lele ini sangat, nah itu sampai 300, hampir 350-an ini. Oke. Alhamdulillah. Selamat sore ya, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana. Oh, siapa? Ini nama saya Joko Prestawantoro. Alamatnya Desa Sumbersewu. Jalan kolam renang Gumuk Kantong. Nah, itu yang saya tempati ini. Oke. Nah, Pak Joko ini sudah lama Pak berkecimpung di dunia lele? Saya berkecimpung di dunia lele ini kurang lebih ada 8 tahun. Sudah 8 tahun. 8 tahun, ya. Lumayan lama ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Berarti sejak sebelum pandemi ya? Ya, sebelum pandemi ini. Oke. Nah, dulu kenapa kok tertarik dengan lele, Pak? Kok nggak usaha yang lain? Nah, begini, ini perlu saya jelaskan ya, yang detail mungkin. Asal mula saya itu berkecimpung di dunia budidaya teknisi udang Fanami, baik Windu atau Fanami, yang kurang lebih saya tangani 30 tahun. Nah, setelah itu saya resign. Nah, ini lambat laun saya begitu ada dari rekan ya, senior-senior yang budidaya lele itu kok meyakinkan, sehingga saya banyak mempunyai pertanyaan kepada semua rekan-rekan yang senior, bagaimana lele ini meyakinkan enggak? Karena meyakinkan ya sesuai dengan visi dan misi saya, karena visi saya di bidang perikanan, sehingga saya mengambil langkah seperti di budidaya lele ini. Alhamdulillah dengan cara ini ya, saya awal mulanya nyoba-nyoba hanya 5 petak kurang lebihnya ya, 5 petak kurang lebihnya, lambat laun sampai hingga 2 tahun kurang lebihnya menjadi 26 kolam. Alhamdulillah. Oh gitu ya, Pak ya. Ya. Jadi awal mulai 5 kolam dulu. 5 kolam dulu awal belajarnya untuk meyakinkan gitu. Ya. Sekarang 26 kolam. 26 kolam. Oke. Mau rencana tambah lagi nggak, Pak? Perencanaan mau ada pertambahan kurang lebih 15 sampai 20 kolam. Itu sudah saya siapkan lahannya sudah. Mantap ini teman-teman ya. Ini kan berarti menandakan bahwa lele itu menjanjikan ya, Pak? Menjanjikan, sangat menjanjikan, asalkan bisa tercover dengan cara penanganannya. Jadi bukan asal-asal karena kita busa untuk cara budidaya, tapi bukan itu yang dimaksud. Tapi bisa harus menekuni, belajar kepada senior-senior. Gitu ya. Ini kan Bapak dulunya di udang Fanami. Udang Fanami. Ya. Kalau di compare sama lele ini enakan yang mana, Pak? Ya, sebetulnya sama enak, cuma di dunia udang saya kan ikut ya. Dan itu pun modalnya sangat besar sekali bila dibandingkan dengan lele, tidak ada seperempatnya gitu loh. Tapi saya mencari tujuan lain lagi supaya saya itu biar nyaman, nggak ikut orang ya, berdiri sendiri, punya usaha ya. Di dunia lele ini yang paling saya minati, sampai sekarang ini berjalan alhamdulillah sukses. Oke, berarti sekarang udah lepas ya? Lepas ya. Oke, mantap. Nah itu teman-teman ya, kita review lelenya di sini. Oke, untuk kolam yang ini Pak, ini teman-teman ya, baru dikasih makan aja udah segini. Berarti ini menandakan bahwa lelenya ini sehat-sehat ini. Ini kolam ini ukuran berapa kali berapa ini, Pak? Ini kolam ini ukuran 2 meter kali 1,5 meter dengan ketinggian 1 meter. Nah ini isi pemanenan sampai akhir ini bisa tercapai 4 sampai 500 kg di setengah. 400 kg sampai 500 kilo, 5 kg. Jadi setengah ton ya. Oke, mantap. Dulu tebarnya berapa ratus ribu ini? Saya kan ini secara global ya, caranya begini Mas ya. Jadi semua kolam itu kita total berapa kolam yang kita kelola, itu misalnya di sini ada 26 ya, dengan luasnya sekian lah. Tinggal mengalihkan. Artinya begini, saya biasanya itu ya, ini kepadatan yang ada budidaya saya ini 1.500 sampai 2.000 per meternya Mas, per meter persegi. Per meter persegi 1.500 sampai 2.000. 1.500 sampai 2.000. Ini yang saya tebar nih. Berarti padat sekali ya Pak ya? Padat, dan ini juga bibitnya dari
Dari Gus Nur yang ada Dunia di Lele. ya Dunia Lele itu. Wih, Dunia Lele ini sangat, itu sampai 300, hampir 350-an ini. Oke, Alhamdulillah nih. siap. Nah, kalau yang ini Pak, ini usia berapa ini Pak? Berapa hari? Ini umur 3 bulan. 3 Jadi, bulan. 3 bulan sudah ada siap panen, kemarin sudah ada yang panen. Oke, siap panen ini berarti ya? Ya, nanti diperkirakan dari tebaran ini 4 bulan sudah selesai sudah. Kita baru tebar lagi. Biasanya kalau panenannya ukuran berapa ini Pak? Ini saya pakai 67. 67 Size ya? 67. Teman ya. 67. 67. 67. Oh, gitu ya. Ya. Emang ukuran konsumsi di sini segitu ya? Saya Pak? gitu, itu ukuran balian, jual balian. Oh, jual balian. Kalau lokalan itu bisa 78 sampai 10. 78 sampai 10. 10 untuk lokalan. Beda-beda ya, Pak? Iya, beda. Untuk konsumsi lokalan sini. Oke, mantap. Ini Ya. rencana berapa hari lagi nih dipanen? Ini setengah bulan sudah panen ini sudah. Oh, gitu Sudah ya. panennya. Mantap. Ya. Ini sama ini, Pak? Sama-sama ini sama. Sama. Oke. Ya. Pak, ini selama 3 bulan ini mengalami kematian berapa persen kira-kira, Pak? Satu kolam Gini, ini. kalau kematian itu variabel ya. Ini Ya. enggak bisa dipastikan karena itu tergantung dari penanganan aja. Kesalahan dari penanganan juga membuahkan fatal. Artinya kalau kita berhati-hati ya kita bisa angka hidupnya 70%. Oh, angka hidupnya 70%. Tapi kalau lele ini asalkan kalau kita panennya agak besar, ini 60 besar lu sudah lumayan hasilnya. Nah, 60% itu loh, angka hidupnya sudah lumayan besar kan. Oh, Apalagi sampai 70%, 75. itu kan tadi berarti ada yang mati 30%. Ya. Ya kurang lebih ya segitu ya. 30% itu biasanya faktor kanibalisme berarti. Kanibalisme juga bisa dari faktor cuaca, juga Cuaca bisa juga ya, mempengaruhi. dari keruhnya air yang mana kita nggak sempat apa untuk mengganti itu. Kita terlalu lama juga bisa itu loh. Oh, jadi meskipun ini udah ada atapnya loh teman-teman ya. Ini ada atapnya. Tapi faktor cuaca juga mempengaruhi. Mempengaruhi. Panas dingin mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Ini faktor alam memang sangat penting. Tinggal kita itu bisa menangani secara bagaimana cara penanganan. Nah, itu. Oke. Contohnya cara penanganannya kita memerlukan air yang cukup. Ya, Oh gitu. cukup air gitu. Kita harus ganti gitu. Gantinya sehari berapa kali ini Pak airnya? Ini setiap hari. Jadi pagi diganti total. Pagi diganti total. Total. Ya. Kalau sore itu cuma dikocor aja. Itu tergantung dari gitu. kalau terlalu padat sore juga diganti. Tapi kalau nggak terlalu padat misalnya masih kecil, ya itu cukup dikocor aja. Oh gitu ya. Berarti kalau masih kecil sehari sekali aja, pagi kuras aja. totalnya maksudnya. Ya, Kan? siap. Kalau udah padat, udah besar, ya itu baru sehari 2 kali. 2 kali. Mantap. Nah, kalau di sini sumber airnya pakai apa, Pak? Saya pakai mata ebor. Mata air. Oh, jadi saya di sini dari 26 kolam itu saya pakai pompa sanyo 2 diman itu 5. Jadi 5 sanyo di 2 diman. Hingga bisa mengaper dari 26 kolam ini. 5 sanyo. 5 sanyo. Nah, karena apa? Budidaya lele itu harus berani ke air. Air ya. Faktor utama. Kalau pakan sih bisa di cover yang saya dibelok-belokkan. Tapi kalau air harus itu. Suatu keharusan harus benar-benar disiapkan. Oke. Berarti semua kolam di sini memakai sistem air jernih. Air jernih. Dari air jernih di sini. Air jernih. Baik Pak, mungkin kita jalan-jalan lagi ke sana. Monggo. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau kolam dulu waktu start kan baru 5 kolam ya, Pak? 5 kolam. 5 kolam yang mana, Pak? 5 kolam saya yang sana itu. Oh, yang paling sana. Paling ujung sana. Oke, kita ke sana, teman-teman. Itu cikal bakal Pak Joko mendirikan budidaya lele ya, Pak. Iya. Alhamdulillah bisa sukses. Ya, siap. Ini teman-teman ya. Nah, ini teman kita yang dari Palembang ini ya, ini anaknya Pak Joko, ini pengusaha muda juga ini, mantap ini. Oke, kita ke sana. Ke kolam awal Pak Joko budidaya lele ya kan. Ini cikal bakalnya seperti ini. Oh, sini Pak ya. Ini dari arah sini. Oh, dari arah sana. 1 2 3 4 5 ini.
Oh Lima gitu. dulu, Ini teman-teman. Ha. 1, 2, 3, 4, 5. Lima. Oke. Ini 5. Nah, Pak dulu baru-baru awal mulai kan berarti konsultasi sama teman-teman. Teman-teman, Ya kan? Heeh. Berarti buat kolamnya juga konsultasi sama teman-teman. ya paling tidak harus melihat dulu, gitu. Bagaimana cara pembuatan kolam yang sempurna. Iya. Jadi bukan asalnya banyak karena yang nggak tahu, asal buat, ya. Tapi akhirnya nggak karu-karuan. Nah itu loh. Ya, Jadi saling kita melihat, oh, di sana begini, karena apa? Semua itu mungkin banyaknya tidak sama caranya. iya. Cuma saya mencari mana yang solusi yang terbaik, yang paling nyaman untuk dikerjakan. Itu bagi saya itu. Oke. Sehingga terjadilah dari sekatan-sekatan ini. Gitu. Nah Pak, berbicara masalah kolam ini Pak ya. Ya. Kan ada yang saya pernah lihat itu ada pakai kolam terpal, Ya. ya kan? Ya ini kolam cor. Itu ada pengaruh nggak Pak sama ini atau cuman perawatannya aja yang lebih? Kalau masalah pengaruhnya itu ada, itu masalah perawatan. Ya. Karena lebih konsisten pakai beton ini, perawatannya, cara pembersihannya juga nyaman, cara pemanenan, Oh gitu ya. terutama Lebih itu, mudah. itu lebih mudah cara penanganannya juga di situ. Dan juga lebih awet ya Pak? Awet, nyaman, awet, gitu lah. Pembersihannya itu Enak ya kan? Suhu juga lebih bisa Ah, dikontrol, ya kan Pak ya? lebih terkontrol artinya, Heeh. gitu. Biasanya kan kalau kolam terpal itu kelemahannya di suhu. Suhu, juga, ya, Pak, suhu. Pak.